Ma min kitabin yulqa fil ardi wa fihi bismillahirrahmanirrahim illa ba'atsallahu malaikatan yahuffuna 'alaiha bi ajnihatihim hatta yab'atsallahu waliyan min auliya'i yarfa'u. Setiap kitab yang diletakkan di bumi, yang di dalam kitab itu terdapat bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah mengutus beberapa malaikat yang menaungkan sayapnya untuk bismillahirrahmanirrahim, yang menaungkan sayapnya di bumi yang ada kitab yang tertuliskan bismillahirrahmanirrahim, sampai Allah mengutus salah seorang waliullah yang mengangkat kitab tersebut. Misal ada kitab ya jatuh di bumi, nah kayak kitab ini, dan di dalam kitab itu ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Allah menaungi bismillahirrahmanirrahim yang jatuh di bumi itu dengan sayap-sayap malaikatnya, sampai ada salah satu waliullah yang mengangkat kitab tersebut dari bumi, gitu loh. Sampai segitunya keutamaan bismillah seperti itu. Nanti kalau nulis apa-apa, menulis buku, sampai jadi ahli jurnalistik, di awal bismillahirrahmanirrahim ditulis gitu, biar bukunya barokah, dijaga malaikat-malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi washabil anjumi zahirat. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadikanlah semua hati kami hati yang selalu khusyuk. Jadikanlah amal ibadah kami amal ibadah yang Kau terima. Jadikanlah doa kami doa yang mustajab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil amin. Masih bab ilmu ulama. Ja'al Habib Thohir halaman 56 yang nomor 7 yang kita baca. Ja'al Habib Thohir bin Muhammad bin Hashim, beliau datang wa ma'au jama'atun bersama rombongan untuk sowan kepada Ilal Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih wa huwa muhtadharun, yang pada saat itu Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih sedang sakaratul maut, hampir menghadiri kematian, dihadirkan kepada kematian. Muhtadhar itu bahasa Arabnya orang nazak, itu muhtadhar. Muhtadhar bukan tapi orang yang sekarat, sedang sakit mau meninggal dunia, itu muhtadhar, orang yang dihadirkan kepada kematian. Falamma alima bihim, ketika Habib Abdurrahman yang sedang sekarat itu, yang sedang sakaratul maut itu mengetahui kehadiran tamu-tamunya yang bernama Habib Thohir bin Muhammad bin Hashim bersama rombongannya, amarahum ayyuk iduhu, beliau yang sedang sakit hampir meninggal itu memerintahkan tamu yang datang agar mendudukkan beliau, karena tidak bisa duduk sendiri, minta didudukkan. Dari posisi tidur berbaring didudukkan. Setelah didudukkan, watakallama alaihim fil ilmi, beliau mengajarkan ilmu kepada semua tamu yang hadir di situ.
Waqala lantas beliau mengatakan gini, setelah selesai ngaji, bahas ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, semuanya dibahas, makalah ulama, atharu sahabat. Waqala lantas beliau berpesan gini, hadhil ulum, semua ilmu yang aku ajarkan kepada kalian semua ini, la yatalaqqaha ghairukum, tidak pernah diterima oleh orang-orang yang selain kalian. Belum pernah aku ajarkan kepada orang-orang yang selain kalian. Wa fi sadri arba'ata asyara ilman, di dalam dadaku, di dalam hatiku terdapat 14 macam ilmu pengetahuan. Akhruju minad dunya, aku akan keluar dari dunia, aku akan meninggalkan isinya dunia, aku akan menghadap ke hadirat Allah pencipta. Wa ma su'iltu anha, dan aku tidak mungkin ditanyai lagi tentang ilmu tersebut. Oleh karena itu sebelum aku meninggal, ilmu yang tidak pernah aku ajarkan kepada panjenengan semua, katanya beliau. Karena beliau merasa, biasanya orang mau mati kan merasa akan mati, tidak bisa mengandai-andai lagi. Karena yang diandai-andai orang yang sudah mati ingin hidup lagi itu adalah bersedekah. Sebagaimana di Al-Quran, laula an akhartani ila ajalin qarib as-saddaqah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut. Berinfaklah kalian semua sebelum kalian ditamui kematian, dihadiri kematian. Biasanya orang yang sudah dihadirkan kematian, wayakul, dia mengatakan, laula an akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kok seandainya ajal kematianku Allah tunda, atau aku yang sudah mati ini Allah hidupkan lagi, niscaya amal pertama yang aku lakukan adalah sedekah, infak, agar aku menjadi orang yang soleh. Itu yang diandai-andai orang yang sudah mati atau orang yang hampir mati itu adalah bersedekah, berinfak. Orang infak itu tidak harus uang. Makanya di ayat lain di Al-Quran, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Infakkanlah orang-orang yang mempunyai keluasan, orang-orang yang Allah beri keluasan. Infakkan atas keluasan yang dia miliki. Man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Barang siapa yang rezekinya Allah syaratkan, barang siapa yang rezekinya merasa sempit, maka anjuran dari Allah bukan disuruh nabung, bukan disuruh nyelengi, tapi suruh infak, bersedekah. Yang punya kelebihan uang, infaknya berupa uang. Yang punya makanan ya berupa makanan. Yang punya ilmu, infaknya adalah dengan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Berarti orang yang ngajar ilmu itu berarti sedekah ilmu. Karena ilmu termasuk bagian dari sa'atih, keluasan yang Allah berikan kepada hambanya. Itu yang tidak punya apa-apa, ilmu tidak punya, uang tidak punya, harta tidak punya, ya infak tenaga, tenaganya dibuat nolong orang. Itulah khairukum, ya apa hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, paling baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Bahasa bermanfaat itu fleksibel, umum, bisa manfaat ilmunya, manfaat tenaganya, manfaat kepribadiannya, manfaat hartanya, manfaat uangnya, manfaat pakaiannya. Tidak bisa sedekah uang, pakaian, ya sedekah tempat, memfasilitasi orang lain menuntut ilmu atau ibadah kepada Allah, kan bisa. Infak itu luas macamnya. Jadi yang diandai-andai oleh orang yang hampir mati itu bisa bersedekah. Allah beri kesempatan sedekah. Orang yang sedang sekaratul maut itu di Fathul Mu'in sunat dibacai Yasin biar matinya husnul khotimah, dan sunat dibacai surat Ar-Ra'du juz 13 biar keluarnya ruh gampang. Kalau habis dibaca Yasin sudah selesai, habis dibaca surat Ar-Ra'du masih belum keluar juga ruhnya, maka giginya orang yang muhtador, yang nazak, yang sekarat itu
disiwaki, digosok, diniati siwakan. Insya Allah keluarnya roh itu gampang. Biar tidak lupa baca kalimat syahadat, dibaca yasin. Umumnya orang-orang kan cuma baca yasin, ar-roh itu terlupakan gitu. Karena tidak pernah ngaji, tidak pernah tahu surat ar-roh itu sunat dibaca untuk orang yang sedang nazak juga. Makanya kita berharap ya nanti akhir hayat kita yang mati husnul khotimah, terucap terakhir kali dari kedua bibir kita 2 kalimat syahadat. Makanya doa selamat itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau selamatkan agamaku. Wa afiatan fil jasad, engkau beri afiat, kesehatan, keselamatan jasadku, jasmaniku. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, engkau beri tambahan ilmu. Nah ini kenapa kok sampai ada doa gitu? Karena Nabi Muhammad SAW masih orang yang paling alim masih berdoa Rabbi zidni ilma, minta diberi tambahan ilmu. Sudah alim tapi minta dialimkan lagi, ditambahi lagi kan. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, minta dibarokahkan rizkinya. Doa rizki itu yang baik itu adalah barokah, bukan banyak. Bukan wakasratan fir rizki, bukan Allahumma akfir fi rizkina, bukan, tapi Allahumma barik lana fi rizkina. Tadi itu kita zikiran bareng, Allahumma barik lana fi rizkina wa fi Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizkina wa fi auladina wa fi tijaratina wa fi ma'isyatina wa fi mazra'atina wa hasadina. Itu doanya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Jadi minta dibarokahkan umurnya, berarti otomatis panjang sendiri. Kalau memang umurnya pendek, umurnya fokus maksimal untuk ibadah kepada Allah. Minta dibarokahkan rizkinya, rizki yang masuk ke hati maupun rizki yang kelihatan mata. Minta dibarokahkan anak keturunannya, biar jadi anak yang soleh-solihah semua, membahagiakan kedua orang tuanya, membanggakan guru-gurunya, membanggakan mbah-mbahnya. Nah itu. Minta dibarokahkan tijarah, niaganya, bisnisnya, usahanya, ladang sawahnya, barokah semua. Kalau barokah pasti cukupnya, kalau banyak belum tentu cukup. Dari situ makanya Rasulullah ngasih doa, ajaran doa itu barokah. Doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah barokahi rizki kami, bukan banyakkan rizki kami. Banyak belum tentu cukup, karena kebutuhan manusia tidak ada yang sama. Nah itu, di situ maksudnya rizki barokah di situ. Kalau barokah pasti cukupnya, pasti manfaatnya kan untuk orang lain. Terus doa kunut subuh, Mahdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Doanya barokah kalau dalam urusan karunia atau rizki. Bukan doa banyak. Yang diajarkan Kanjeng Nabi itu kalau masalah rizki barokah. Misal ditakdir jadi orang kaya, kayanya dermawan. Misal ditakdir jadi orang sederhana, serba cukup, kebutuhannya selalu ada, nggak punya hutang, terus yang dimakan setiap hari ada, nggak pernah kekurangan. Itu namanya rizki barokah. Nggak harus banyak. Ada rizki barokah itu banyak, ada rizki barokah itu sederhana. Gitu loh. Kalau sedikit rata-rata mengeluh karena fakir, bukan kaya, wis fakir. Doa rizki itu di Nasoi Libat itu anjuran doa masalah kaya sama fakir itu minta iktisod, minta al-adlu, adil, sederhana, tidak terlalu kaya, tidak terlalu fakir. Makanya di doa Dalailul Khairat itu juga ada doa Allahumma inni as'alukal iktisod fil fakri wal ghina. Ya Allah, aku minta sederhana dalam urusan fakirnya dan dalam urusan kayanya. Kalau terlalu kaya itu kemanisan. Kalau terlalu fakir kepahitan, tidak enak. Sedang ada pahit manisnya. Kehidupan itu enak ya. Karena orang itu kalau kaya terus, bahagia terus, akhirnya lupa Allah. Bisa jadi sombong, tidak pernah doa, tidak pernah sedih. Sesekali ada fakir, ada pahit-pahitnya,
tapi jangan terlalu banyak. Sesekali ada kaya-kayanya, tapi jangan terlalu banyak. Beratkan orang buat kopi itu. Orang buat kopi itu kalau kebanyakan kopinya ya enggak dirasa gulanya. Kalah gulanya. Kalau kebanyakan gulanya maka enggak bisa menikmati rasa kopinya. Legen kayak minum teh akhirnya kan. Tapi kalau orang bisa menakar rasa pahit sama rasa manis, gula sama kopinya itu bisa diseimbangkan, maka akan terasa nikmat minum kopi itu di lidah itu. Ada pahit-pahitnya, ada manis-manisnya, sama-sama dirasa. Seperti itulah maksudnya doa iktisad fil fakri wal ghina. Jelas nih. Ini kita lanjut, mumpung saya mumpung saya ini kemarin masih menjelaskan hukum 5 baca bismillah. Bagaimana kemarin bismillah ada 5 hukum. Terus di sini dijelaskan awwaluma katabal qalam bismillahirrahmanirrahim. Pena yang ada di atas langit, penanya malaikat itu yang pertama dicatat adalah tulisan bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Kalau kamu nulis buku atau nulis kitab atau membuka kitab, tulislah pertama kali di cover terdepan itu tulisan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Wa ya miftahu kulli kitabin unzila. Karena bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka setiap kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Walamma nazala biha Jibril, ketika malaikat Jibril alaihissalam turun membawa bismillahirrahmanirrahim kepada Rasulullah, adaha salasan. Malaikat Jibril mengulangi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim 3 kali, lalu malaikat Jibril berpesan kepada Kanjeng Nabi, waqala ya laka wali ummatika. Bismillahirrahmanirrahim itu untukmu Muhammad dan untuk seluruh umatmu. Famurhum, oleh karena itu perintahlah umatmu alla yada'uha fi syai'in min umurihim, agar tidak meninggalkan membaca bismillahirrahmanirrahim dalam segala urusannya. Mau membuat anak, bismillahirrahmanirrahim, biar tidak jadi anaknya setan. Karena kalau ada suami istri, kemarin masih ingat hukum bismillahirrahmanirrahim dalam hubungan intim itu hukumnya apa? Sunat apa? Sunat kifayah yang dicukupkan oleh sebagian. Jadi kalau suami baca bismillah, istri tidak usah baca bismillah, tidak apa-apa. Istrinya baca bismillah, maka suami tidak usah baca bismillah, tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya sama-sama baca. Takut salah satunya lupa. Namanya sunat kifayah, kesunatan yang tanggungannya dicukupkan oleh sebagian orang saja gitu. Jadi kalau sampai lupa, sebagaimana janjinya setan di Al-Quran yang Allah perintahkan, wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum, bersekutulah kamu iblis dengan manusia dalam urusan harta benda, dalam urusan anak. Kalau sampai suami istri sama-sama lupanya baca bismillahirrahmanirrahim, jadi iblis atau setan itu menyetubuhi istri kita. Naudzubillah min dzalik. Ya jelas anak itu yang terlahir, anaknya iblis, doyan maksiat, susah bertobatnya kalau sudah menemukan jalan orang yang menunjukkan jalan hidayat, tidak bisa menerima nasihat ilmu, kayak gelap gulita terus karena sudah bersekutu dengan setan. Makanya pesannya malaikat Jibril, perintahlah umatmu agar tidak meninggalkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala urusannya. Kalau dalam urusan makan, maka faedahnya bismillah, wa fil akli qillatun tifa'il jismi bihi. Kalau sampai lupa tidak baca bismillah, maka sedikit manfaatnya makanan itu terhadap jasmani. Kalau dalam wa finahwil qiraah, kalau sampai lupa tidak baca bismillah dalam urusan membaca Al-Quran, membaca kitab, maka qillatul intifa'il qari' biha, pembacanya kurang dapat kemanfaatan dari apa yang dia baca. Baca Quran lupa tidak baca bismillah, baca kitab lupa tidak baca bismillah, itu sedikit manfaatnya sesuatu yang dia baca, tidak berpengaruh. Atau baca wiritan tidak baca bismillah dulu, nah diawali bismillahirrahmanirrahim, maka tidak berasar kepada jiwa raganya.
liwaswasati syaiton lahu hina idin, karena setan punya kesempatan untuk membisiki dia pada saat dia lupa tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Setelah itu lanjutannya, fa inni lam ada uha biha atorfata ainin mundu nuzilat ala abika Adam. Malaikat Jibril bilang, kenapa kamu harus memerintahkan umatmu agar tidak lupa baca bismillah dalam segala urusannya? Karena aku sendiri, sejak bismillah itu Allah ijazahkan kepadaku, Allah turunkan kepadaku. Sekedip mata pun tidak pernah. Sejak Allah turunkan bismillah kepada bapakmu yaitu Adam, mulai sejak itu pula aku tidak pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim sekedip mata, katanya malaikat Jibril. Wakadzalikal malaikah, demikian pula bukan hanya aku saja Muhammad, katanya Jibril, semua malaikat Allah semuanya itu hobi baca bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, diriwayatkan, annaha lamma nuzilat arabal ghaim ilal masyrik, pada saat bismillahirrahmanirrahim itu Allah turunkan, lalu awan itu lari menuju arah timur, wasakanat riyah, dan semua angin anteng tenang, tidak ada yang bergerak, wahajal bahru, dan semua lautan berombak bergelombang, wa asghad al bahaim bi adzaniha, dan semua binatang yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini semuanya dengan telinganya mereka memperhatikan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Warujimati syayatin, dan pada saat bismillahirrahmanirrahim Allah turunkan, setan-setan Allah penjara, Allah rantai. Wahalafallahu bi'izzati wa jalali alla yusammiyasmahu ala maridin illa syafahu, dan Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak ada satupun orang yang menyebutkan nama Allah untuk orang sakit bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah menyembuhkan si sakit itu. Wala yusammismahu ala syai'in illa baraka fihi, tidaklah segala sesuatu yang dibaca bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah berkahi sesuatu itu. Diriwayatkan juga anna rajulan qala bihadrati sallallahu alaihi wasallam ta'isha syaiton, ada seorang pria di depan Rasulullah tiba-tiba ngomong, semoga setan celaka. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad menegur orang yang ngomong gitu, semoga setan celaka. La taqul dzalik fa innahu yata'adhamu indah hadzal qaul. Jangan kau katakan seperti itu kalau ngapaskan setan. Maka ketika kamu ngomong seperti itu mendoakan jelek setan, maka setan itu akan semakin gagah perkasa, semakin kuat dia, katanya Rasulullah. Walakin kul bismillahirrahmanirrahim fa innahu yasghuru hatta yasbira aqalla min dubabatin hatta yasira aqalla min dubabatin. Tapi katakanlah bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan itu setan akan semakin mengecil, semakin melemah, dan menjadi seolah-olah lebih kecil daripada lalat. Dubabah itu lalat. Jadi kalau kamu doakan jelek dengan asma-asma yang selain bismillahirrahmanirrahim, tak isa syaitan, semoga setan celaka, semoga setan apes, setan tambah semakin besar, gagah perkasa, tambah gagah. Tapi kalau kamu baca bismillahirrahmanirrahim, setan akan mengecil, lebih kecil daripada lalat. Man arada yahya sa'idan wa yamut syahidan falyakul indabtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin beruntung dunia sampai akhirat, mati syahid, maka ucapkanlah setiap memulai segala sesuatu ucapan basmalah. Kullu syai'in dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim huwa abtar. Segala sesuatu yang punya tingkah baik yang tidak diawali bismillah, maka terputus barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim, katanya Imam Al-Allama As-Sabban dalam risalahnya, bismillahirrahmanirrahim jumlah huruf resminya, teksnya itu 19 harfan. Ada berapa huruf?
19. Jadi hurufnya Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Wa adadu khazanatin nar, jumlah penjaga neraka, jumlah malaikat penjaga neraka, tis'ata asyara khazinan, juga 19. Kama qala Allah Ta'ala alaiha tis'ata asyar. Di surat Al-Mudassir ada ayat alaiha tis'ata asyar. Malaikat penjaga neraka itu jumlahnya 19 malaikat. Qala Ibnu Mas'ud, faman arada ayyun jiyahullah minaz zabani at-tis'ata asyar falyaqra al-basmalah yaj'alullahu lahu bikulli harfin minha junnatan ay wiqayatan min kulli wahidin minhum fa innahum yaqulunaha fi kulli af'alihim fabiha quwwatuhum fabima stadla'u. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali, barang siapa yang ingin selamat dari malaikat Zabaniyah, 19 malaikat Zabaniyah penjaga neraka, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Allah jadikan setiap huruf dari Bismillahirrahmanirrahim menjadi junnah, menjadi tameng, menjadi perisai dari 19 malaikat penjaga neraka itu. Karena malaikat penjaga neraka dalam setiap perbuatannya mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah kuwatu menjadi kekuatan mereka. Itu. Jadi kalau ingin selawat mau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Masak makanan, buat minuman, kopi, baca sambil ngaduk Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah sampai 19 kali. Biar selamat terus perjalanan hidupnya. Mau keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Seperti itu. Diceriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib hadis marfu, kurang 5 menit saya tambahin 5 menit. Ma min kitabin yulqa fil ardi wa fihi bismillahirrahmanirrahim illa ba'atsallahu malaikatan yahuffuna 'alaiha bi ajnihatihim hatta yab'atsallahu waliyan min auliya'i yarfa'u. Setiap kitab yang diletakkan di bumi, yang di dalam kitab itu terdapat Bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah mengutus beberapa malaikat yang menaungkan sayapnya untuk Bismillahirrahmanirrahim, yang menaungkan sayapnya di bumi yang ada kitab yang tertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, sampai Allah mengutus salah seorang waliullah yang mengangkat kitab tersebut. Misal ada kitab ya jatuh di bumi, nah kayak kitab ini, dan di dalam kitab itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Allah naungi Bismillahirrahmanirrahim yang jatuh di bumi itu dengan sayap-sayap malaikatnya, sampai ada salah satu waliullah yang mengangkat kitab tersebut dari bumi. Gitu loh. Sampai segitunya keutamaan Bismillah seperti itu. Nanti kalau nulis apa-apa, menulis buku sampai jadi ahli jurnalistik, di awal Bismillahirrahmanirrahim ditulis gitu, biar bukunya barokah, dijaga malaikat-malaikat Allah. Terus kita lanjut, ini banyak riwayat hadis. Diriwayatkan juga annal kutubal munazzala minas sama ilal ardi mi'atun wa arba'atun unzila ala syis situna wala Ibrahim salasuna wa ala Musa qabla Taurat asratun wa Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Sesungguhnya kitab-kitab yang pernah Allah turunkan dari langit ke bumi atau kitab samawi, kitab langit, jumlahnya itu 104 kitab. Kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, yang jumlahnya 124.000 nabi, yang Allah beri kitab itu cuma sebagian kan. Kitab yang Allah turunkan kepada para nabi jumlahnya aslinya 104. Jumlahnya aslinya 104 kitab. 60 kitab Allah berikan kepada Nabi Syis bin Adam alaihi wassalatu wassalam. Terus 30 kitab sampai catat. 60 Nabi Syis, 30 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah kasih
30 kitab. Makanya di akhir surat Al-A'la ya, Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran kitabnya Nabi Musa. Nabi Sis Allah beri 60 kitab, Nabi Ibrahim Allah beri 30 kitab, berarti totalnya 90. Lalu Nabi Musa sebelum Allah beri Taurat, Allah beri 10 kitab. Jadi sebelum Allah beri Taurat, Nabi Musa Allah beri 10 kitab. Jadi kitabnya Nabi Musa berapa? 11. Nah, berarti totalnya dengan tadi 101. Ditambahi kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Injil untuk Nabi Isa, dan kitab Al-Furqan atau Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Berarti jumlahnya 104. Nanti kalau wiridan Bismillah itu dibaca 104, adnal kamal, serendah-rendahnya kesempurnaan. Tadi 19 untuk selamat dari Zabaniyah. Kalau dibaca 104 itu kayak kita membaca 104 kitab yang pernah Allah turunkan ke bumi. Jadi 104 baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wiridannya gitu. Kalau secara abazadun, hawasun, hatoyakun, lamanun, jumlah hurufnya Bismillahirrahmanirrahim itu 786. Yang baik dibaca malam Jumat setelah Isya sampai subuh. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali atau dibaca 1001 kali. Nah, itu biar enggak gampang sakit, awet muda, biar panjang umur, terus kehidupannya Allah jaga. Setiap malam Jumat setelah Isya sampai subuh waktunya itu baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa 786, bisa dibaca 1000 atau 1001. Saya biasanya gitu karena saya dijazai guru saya seperti itu. Setiap malam Jumat tok. Kita lanjut. Karena menjelaskan maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Anna ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Qur'an wa ma'anihi majmu'atun fil Fatihah wa lihada sumiyat ummul kitab wa ma'aniha majmu'atun fil basmalah wa ma'aniha majmu'atun fi ba'iha. Semua maknanya kitab 104 kitab tadi, maknanya 104 kitab tadi Allah himpun di dalam Al-Quran. Jadi 104 kitab tadi Allah kumpulkan maknanya ada di dalam Al-Quran. Sedang Al-Quran maknanya Allah kumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu surat Al-Fatihah dijuluki Ummul Kitab, ibunya kitab. Karena maknanya 104 kitab itu Allah kumpulkan di dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran Allah kumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu surat Al-Fatihah punya nama lain Ummul Kitab, ibunya kitab. Sedang maknanya surat Al-Fatihah Allah kumpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Dan maknanya Bismillahirrahmanirrahim Allah kumpulkan di dalam baknya, huruf baknya. Jadi setiap kita baca Bismillah, punya hajat apa, ketika mulut mengucapkan Bismillah, mengucapkan bak, langsung kerentak hati barangkan dengan huruf bak itu. Bismillah aku makan, hatinya gitu. Bismillah aku mau baca kitab, Bismillah aku mau naik kendaraan, Bismillah, Bismillah barangkan dengan ketika mengucapkan baknya. Karena disitulah makna semua kitab itu ada di baknya. Nah, itu. Setelah itu intisari dari ba wa maknaha, maknanya huruf ba itu adalah bikana makana, dengan sebab aku Allah segala sesuatu yang sudah ada menjadi ada, wa biyakunu ma yakun, dan sebab aku Allah segala sesuatu yang akan ada menjadi akan ada. Maknanya huruf ba itu seperti itu. Bikana makana wa biyakun mayakun, sebab aku segala sesuatu yang sudah ada atau akan ada menjadi ada. Aku di sini adalah Allah. Secara hakiki aku di sini adalah Allah.
Tapi secara majazi makna yang dikandung huruf ba itu adalah Rasulullah secara majazi. Kenapa gitu? Inna Allah khalaqa qablal asya' nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad itu diciptakan min nuri, dari nurnya Allah. Sebab Nabi Muhammad segala sesuatu yang ada menjadi ada. Sebab Nabi Muhammad segala sesuatu yang akan ada menjadi ada. Jadi secara hakiki di situ adalah Allah sendiri. Secara majazi adalah Rasulullah. Karena nurnya Rasulullah tercipta dari separuh nurnya Allah. Allah nuru samawati wal ard, mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Al-ayah sampai seterusnya. Kita lanjut. Wal murad al-jam'u. Jadi Allah himpunkan walau ijmalan bitorikil ima dengan cara metode isyarat. Wa innama jama'atil Fatihah jami'a ma'anil Quran. Kenapa surat Al-Fatihah mengumpulkan maknanya seluruh Al-Quran 30 juz? Di anna kullama fihi minal hamdi wa syukri wa sana' fa mundarijun tahta qouli alhamdulillah. Karena makna pujian syukur kepada Allah itu terhimpun di dalam ucapan alhamdulillah. Segala sesuatu makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi itu terwakili dengan ucapan Rabbil Alamin. Segala sesuatu yang berupa mengandung rahmat kasih sayang Allah dan atok pemberian Allah itu terwakili dengan kata-kata Ar-Rahman. Segala sesuatu yang mengandung ampunan, maghfirah, penghapusan dosa, Allah wakili dengan kalimat Ar-Rahim. Segala sesuatu yang mengandung sifat-sifatnya hari kiamat sudah Allah wakilkan di dalam kata-kata Maliki Yaumiddin. Tanda besar hari kiamat, tanda kecil hari kiamat, semua terwakili di situ. Huru hara akhir zaman. Dan segala sesuatu yang mengandung hidayat, doa, dan ketetapan Islam sampai akhir hayat itu sudah terwakili di kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Segala sesuatu yang mengandung sifatnya orang soleh sudah Allah wakilkan di dalam kata-kata siratal ladina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Minasiddiqin wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Segala sesuatu yang mengandung ghadab, sifat nafsunya hati sudah terwakili di kata-kata ghairil maghdubi alaihim. Semua penyakitnya hati sudah terwakilkan di situ. Kata-kata ghairil maghdubi alaihim, amarah, hawa nafsu. Segala sesuatu yang mengandung kesenangan dan bid'ah sudah terwakili di kata-kata waladhdallin. Waladhdallin artinya tersesat, ajaran-ajaran sesat itu. Ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Allah. Jadi surat Al-Fatihah itu sudah menghimpun semua maknanya Al-Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz itu mewakili 104 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Ada juga mengatakan maknanya bismillah bukan terhimpun di baknya saja. Tapi bak sendiri itu punya makna. Wa ma'anil ba' fi nuqtatiha. Maknanya huruf ba itu ada di titiknya. Maknanya huruf ba ada di titiknya. Apa wa makna sedang nuktoh, titiknya ba itu punya makna sendiri. Kalau diucapkan gini, ana nuktotul wujud al mustamaddu minni kullu mawjud. Saya adalah titik wujudnya alam semesta, yang mana segala sesuatu yang wujud teradopsi dari aku, digali atau diambil dariku. Itu nuktatul wujud, titik wujudnya alam semesta. Titik pertama yaitu Allah sebelum ada makhluk ciptaannya. Titik kedua ya Rasulullah, karena nur Nabi Muhammad makhluk pertama yang Allah ciptakan. Seperti itu. Hati titiknya huruf ba itu mengandung makna ana nuktatul wujud al mustamaddu minni kullu mawjud. Aku adalah titik wujudnya alam semesta, yang mana segala sesuatu yang sudah wujud itu
diambil atau diadopsi dariku. Tuh, maknanya. Jadi makanya saya bilang tadi setiap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketika mengucapkan ba itu langsung kerentek hatinya. Hikmah kenapa Allah menjadikan permulaan Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba. Hikmah fi annallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala iftitahal basmalah bil ba. Kenapa huruf hijaiyah itu banyak yang Allah pilih untuk menjadi pemula Bismillah adalah huruf ba. Kenapa? Itu ada hikmahnya, ada rahasianya. Duna ghairiya minal huruf al hijaiyah. Wa asqatal alif min ismin. Dan Allah membuang alif dari kata-kata ismun. Kan dalam tulisan Bismillah itu kalau tulisan aslinya Bismillah kan itu. Tapi alifnya dibuang, hamzahnya dibuang. Kenapa kok dibuang? Kok langsung Bismi tulisannya? Ba sin mim, alifnya dibuang. Wa ja'alal ba fi makaniya, lalu posisi ba menggantikan posisi hamzah yang terbuang. Ini alasannya gini. Kenapa yang Allah pilih adalah huruf ba, bukan huruf yang lain? Annal ba harfun syafawiyun. Karena huruf ba adalah huruf yang sebangsa bibir. Huruf yang sebangsa bibir. Tanfatihu bihi syafah mala tanfatihu bi ghairihi. Yang mana dengan huruf ba, bibir bisa terbuka, tidak sama seperti terbukanya mulut. Mulut tidak bisa terbuka dengan selain huruf ba. Sampai mengucapkan huruf apa? Selain ba itu tidak terbuka. Sama seperti terbukanya ba. Bismillah. Bismillah langsung ingkem. Bismillah. Itu alasannya. Karena ba adalah huruf yang sebangsa bibir, yang mana bibir bisa terbuka dengan huruf ba, tidak sama seperti terbukanya bibir dengan selain huruf ba. Itu alasannya kenapa ba yang Allah pilih. Karena ba huruf yang sebangsa bibir, yang mana bibir bisa terbuka dengan huruf ba, tidak sama seperti terbukanya bibir dengan selain huruf ba. Walidzalika, oleh karena itu huruf ba kana awalan fitahi famidhara al insaniyah. Huruf ba menjadi sesuatu pertama, huruf pertama yang bisa membuka mulutnya manusia. Fi ahdi alasta birabbikum, apakah kamu bukan Tuhan? Alastu birabbikum, apakah aku bukan Tuhan kalian? Lalu dijawab bala, iya panjenengan Tuhan kami. Jawabannya bala juga pakai ba. Falamma kanat fiha al-kasra wal inkisar fi surah. Ketika kenapa huruf ba ini maksurah, harokatnya kasroh, kok tidak dipilih fathah? Basmalah gitu. Mengucapkan bismillah harokatnya kasroh, bukan dhamma, bukan fathah ya. Ini alasannya gini. Ketika bismillah diawali ba yang harokat kasroh, secara makna dan bentuknya adalah ingkisar. Ingkisar itu rendah. Wajatta syarafal indillah minallah, agar setiap manusia, setiap hamba merasa tawadhu, merasa rendah di hadapan Allah. Makanya awal mula bismillah diawali kasroh, karena kasroh itu artinya rendah, asor. Biar manusia itu hidupnya asor, andap asor, rendah diri, tawadhu di hadapan Allah, tidak sombong. Bihilafil alif. Kenapa alif dibuang? Kok langsung bismillah? Karena alif itu bentuknya tegak. Alif itu bentuknya tegak. Fa inna fiha tarafu'an wa takabburon wa tatawulan. Karena kalau bismillah diawali alif, maka mengandung makna tarafu, luhur, tinggi, takabur, sombong, tatawulan, angan-angannya panjang. Ini biar tidak jadi hamba yang seperti itu, hamba yang sombong, hamba yang terlalu banyak angan-angan, hamba yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Makanya hamzahnya dibuang. Tuh. Walidzalika uskitot, oleh karena itu hamzah tersebut atau alif tersebut dibuang.
Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan bismillah 19 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.